mana sekolah ini masih satu wilayah. Seperti apa, Pak? Mbak Naura, ini kegiatan apa Mbak Naura? Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Tujuannya untuk apa tujuannya? Kosa-kosa kata yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Oke, sukses selalu. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan yang berbahagia. Salam Grobogan hebat. Pemirsa, berkaitan dengan lancarnya program pendidikan di satuan pendidikan dasar, khususnya di Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan, akhir-akhir ini memang yang kita dengar sangat memprihatinkan sekali. Bahkan di tingkat satuan pendidikan, baik SMP, SD terutama, itu beberapa guru canggung dalam menyampaikan satuan mata pendidikan, oleh karena kenakalan anak-anak sendiri dan guru sendiri bingung cara mengambil sikap, dan di sisi lain mau membuat sanksi, takut ada kekhawatiran kalau dipermasalahkan sampai ke ranah hukum oleh wali murid. Nah, pemerintah sendiri mendeklarasikan untuk pencegahan dan kekerasan di satuan pendidikan dasar, dan kemarin di Grobogan sudah berjalan sangat lancar, sukses, yang dimotori langsung oleh Dinas Pendidikan. Baik pemirsa Jateng TV yang baru Grobogan, di sebelah kiri saya ada Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, beliau Bapak Muhammad Irfan, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Irfan. Gimana kabarnya Irfan? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Irfan, apa betul kemarin di Kabupaten Grobogan di Dinas Pendidikan baru dideklarasikan untuk satuan pencegahan ya, atau perlindungan di dinas pendidikan, khususnya di sekolah dasar, itu regulasinya apa Pak Irfan? Atau sekarang kenapa sampai dideklarasikan itu tuh dasar-dasarnya seperti apa Pak Irfan? Bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan dan khususnya wali murid. Silakan Pak Irfan. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan Pak, saya Muhammad Irfan dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Perlu kami sampaikan bahwa memang betul disampaikan kemarin telah kita deklarasikan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi mendasari pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang diluncurkan oleh Pak Menteri, waktu itu masih Pak Nadiem Makarim, di bulan Agustus tahun 2023. Itu sudah sesuai dengan Merdeka Belajar, bahwa adanya banyak kekerasan dan perundungan kita cegah ya, kita tangani yang terjadi. Sehingga kemarin dari Dinas Pendidikan mengambil inisiatif untuk mendeklarasikan. Jadi kemarin sudah kita deklarasikan di dua tempat. Yang pertama itu di tanggal 16 Oktober itu di Aula Korwecan, Kecamatan Karangrayung. Itu kita mengambil sampel namanya sekolah ya. Di Grobogan itu ada 805 SD. Iya. Kita mengambil sampel yang di apabila project di Karangrayung. Di Karangrayung. Itu ada 20 SD. 20 SD dari 10 dari Kecamatan Karangrayung dan 10 dari Kecamatan Bodong. Ya. Pesertanya itu per sekolah 3 orang. Iya. Satu dari kepala sekolah dan 1 orang guru dan 1 orang komite atau orang tua. Itu kita selesaikan dan kita bahwa adanya
aturan itu, maka kalau ada kegiatan ataupun kejadian kekerasan atau perundungan itu kita tangani secara bersama-sama. Tim dari sekolah, kalau memang itu bisa diselesaikan sekolah. Gitu. Nah, karena sekolah harus membuat TPPK, Pak. Di TPPK itu tim pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Bahkan sampai sekarang di tingkat bawah sekolah sudah ada, guys. Itu yang kita tahu oleh salah satu guru dan diistilahkan oleh kelas-kelas. Itu semua Pak, SK-nya harus dicabut di dashboardnya Kemdikbudristek. Semua kan. Dan kalau memang itu antar sekolah dan begini nanti yang kabupaten ada SK-nya. Satgas. Kalau yang tingkat kabupaten ya Satgas itu di. Kalau yang kabupaten yang SK-nya dari bupati kabupaten langsung ya. Itu lintas WD. Itu kemarin kita sudah buat SK ditangani oleh Bupati. Di awal Oktober kemarin. Yang mencakup atau stakeholder terkait dari dinas pendidikan salah satu leading sektornya dan mulai dari dinas sosial dan kemudian ada dari DP3KB dan dari Polres dan Kanit Pelindungan PPA dengan anak dan Kadin Pak Irfan itu sampai dideklarasikan. Kalau di Grobogan itu sejauh mana Pak Irfan angka perundungan kekerasan yang terjadi di sekolah dasar itu Pak Irfan? Ya, kemarin menurut data yang kami ada itu sampai bulan kemarin lah di tahun ini aja sampai SD itu ada kurang lebih ada 8-9 kasus. 8 kasus. Sehingga yang tahun kemarin juga ada banyak, tahun juga masih terjadi. Sehingga sangat pas apalagi di pusat seperti itu kita langsung ambil inisiatif untuk mendeklarasikan itu. Dan kembali lagi Pak, setelah deklarasi itu yang kedua kita ada lagi Pak yang di dinas ya Allah juga yang 22 sekolah ya deklarasi sama ya betul, sama teman ini dari Kecamatan Purwodadi. Oh gitu, sama dari Toro sama Korwil Purwodadi yang mendatangkan narasumber dari DP3KB sama Reskrim guys kan di tempat ya itu yang seminggu setelahnya tanggal 22 Oktober Terus Pak Irfan tujuannya apa Pak Irfan untuk setelah dideklarasikan bahkan dibentuk Satgas tingkat kabupaten itu tujuannya yang urgent itu apa Pak Irfan? Urgent agar kita dapat mencegah kekerasan dan perundungan. Jadi gini Pak, menurut Kemdikbudristek itu kekerasan itu sudah ada 6. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan atau bullying, kemudian diskriminasi dan intoleransi. Dan yang terakhir itu kebijakan yang mengandung kekerasan. Di semua itu harapannya dapat kita cegah di satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan. Jadi peraturan itu memang tidak khusus untuk siswa saja. Bisa juga kekerasan itu guru ke siswa, bukan juga anak siswa ke siswa, tapi juga guru ke orang tua atau wali murid ke tenaga pendidik ya gitu. Jadi universal gitu, keseluruhan gitu, artinya adil. Cover semua dan menangani Pak. Terus misalkan Pak Irfan kalau terjadi kasus katakanlah bullying atau kekerasan di satuan pendidikan dasar, itu langkah dari Satgas itu seperti apa Pak? Dikomunikasikan atau seperti apa? Kalau di satuan pendidikan itu diidentifikasi dulu tim sekolah itu jadi bagaimana dan peran seperti apa, maka cukup ditangani tingkat sekolah itu selesai. Kalau intern ya bisa tangani. Kemudian apakah akan dilaporkan ataupun ditangani oleh tim dari terkait dengan kesehatan maupun sosial itu berdasarkan keseluruhan. Nah itu dan kasih kalau memang butuh ahlinya untuk pendampingan psikologi dirujuk ataupun ditangani oleh timnya. Nah, tapi kalau memang itu levelnya ataupun dari antar sekolah nanti kan tingkat Satgas. Kalau di Grobogan Pak Irfan itu kasus yang terjadi itu apa? Itu apa kemarin yang banyak terjadi atas batas bullying atau penghinaan atau sampai kekerasan fisik Pak Irfan? Yang agak banyak ya itu Pak, yang fisik dan bullying atau penghinaan.
ya ada satu dua yang berapa macam banyak juga ya, ada beberapa iya fisik kadang bercanda tapi yang sampai ke fisik anak-anak siswa. Kemudian juga mungkin orang tua yang nggak terima nanti protes lah di sekolah sebelum pendidikan kan perlu ditangani, diselesaikan, duduk bersama tim, syukur tim dari sekolah yang dibentuk itu bisa menyelesaikan pasti itu. Kalau tidak ya tentu bisa diselesaikan ke level Iya, pemirsa, setelah dideklarasikan bahkan ada SK Satuan Tugas untuk penyelesaian kekerasan dan bullying di Satuan Pendidikan Dasar, memang luar biasa. Jadi sekarang sudah mulai di breakdown sampai tingkat satuan sekolah dasar, itu sudah ada, dan masyarakat bisa berkomunikasi, misalkan terjadi anak didiknya dibullying atau diancam atau ada, langsung lapor ke sekolah yang bersangkutan. Dan untuk berkaitan dengan hubungan antara tugas Satgas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu hubungannya seperti apa? Kita istirahat yang satu ini dulu. Pak Agung Budi Utomo selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan 1 setelah mengikuti deklarasi pencegahan dan penanganan kekerasan dalam anak, itu menurut Pak Agung seperti apa, Pak? Terima kasih. Setelah kami mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan kaitannya dengan penanganan kekerasan pada anak, kami merasa sangat berterima kasih dan sangat terbantu karena dengan adanya kegiatan sosialisasi itu minimal kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dan jelas arahnya kita kemana ketika ada kejadian. Harapannya tidak ada kejadian, misalnya ada kejadian apa kita jelas sudah dibentuk adanya Satgas dan arah kita kemana, bagaimana pembinaannya terhadap putra-putri kita di sekolah itu lebih terarah. Dan yang jelas kita sangat terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan dengan yang sudah bekerjasama dengan Polres juga. Setelah diadakan deklarasi di Aula Disdik terhadap kekerasan dan pencegahan nakalan yang menimpa anak, itu di sekolah apa sudah ditindaklanjuti itu, Pak Agung? Alhamdulillah pasca pelaksanaan deklarasi itu kami dari pihak sekolah juga sudah berupaya untuk menindaklanjuti diantaranya lewat teman-teman Dewan Guru, kemudian kepada wali murid, baik itu secara klasikal atau secara personal, dan kita juga dibantu oleh komite. Jadi komite kita kerjasama, kalau di komite itu lebih intens dengan masyarakat, kalau kita langsung dengan wali murid di sekolah. Salah satunya lewat pertemuan kita sampaikan juga, artinya materi-materi yang kita dapatkan dari deklarasi itu disampaikan juga ke wali murid dan anak-anak juga. Ya, terima kasih waktunya Pak Agung Budi Utomo. Semoga Satgas yang telah dibentuk di Disdik dan sekolah bisa menjadikan proses belajar dan mengajar bisa nyaman dan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional bisa tercapai. Terima kasih waktunya Pak Agung, sukses selalu. Terima kasih juga. Ya pemirsa, kembali podcast kita bersama Kabid Satuan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pak Muhammad Irfan. Pak Irfan, setelah dideklarasikan satuan tugas pencegahan dan perlindungan kekerasan di sekolah, itu respon dari lingkungan terus wali murid itu seperti apa, Pak Irfan? Terima kasih. Memang setelah kita jelaskan di dua tempat ya sebagai pilot project, memang responnya positif. Jadi setelah itu kan bisa juga informasi tersampaikan minimal ke situ, nanti bisa menyebar ke yang lain. Ini dapat informasi saya bahwa memang seperti di Tono, di Jakarta itu ada yang memang setelah itu mau menginisiasi, menyampaikan ke
ke sekolah yang lain atau ke wali yang lain, karena yang kita undang kan cuma perwakilan, atau soal cuma 3 orang lagi. Kita mengundang semua wali menyampaikan dari pihak sekolah, dapat sosialisasi dari kelas dari dinas, itu mau menyampaikan diri ke wali murid satu sekolah itu. Tapi jalannya kemungkinan sudah bulan ini. Artinya setelah mereka mendapat pemahaman dengan narasumber dari Dinas Pendidikan, DP3AB, kemudian dari Satreskrim Polres Grobogan, itu memang sebaiknya ya di breakdown sekolah itu mengadakan sosialisasi, diundang wali murid agar bahwa pendidikan itu kan tugas bersama Pak Irfan ya, jangan sampai dibebankan ke sekolah gitu ya. Terus kami sampaikan, memang yang kita kan baru di 2 tempat, Pak. Rencana kami ke depan itu memang menyasar semua sekolah secara bertahap. Harapannya setengah tahun, 1 tahun depan bisa tersosialisasi ke semua satuan pendidikan. Kalau memang kita perlu kita mengundang narasumber ataupun dari DKP maupun Polres di satuan pendidikan di perkecamatan atau bagaimana, atau kombel yang sampaikan. Nanti karena dia mau memastikan itu kalau memang disetujui oleh pimpinan secara berlanjut lah. Berarti tidak berhenti kemarin terus berhenti, tidak, nanti lanjut melebar ke semua yang kita inisiasi dari 42 sekolah tadi. Target itu nanti selesai di tahun berapa Pak Irfan? 2025, 2025, 26? Target kami itu kan jangka menengah dan panjang. Panjang kami mungkin 1 sampai 2 tahun. Kita sosialisasi ke 800 sekolah. Karena semua harus paham tentang itu. Sehingga kalau ada permasalahan tidak langsung maaf ya, seperti sekolah di justice terus disudutkan terus yang salah udah langsung orang tua lapor ke sana, tapi lapornya ke sekolah kita tim itu ya, tim PK itu tidak langsung. Ya pemirsa, masyarakat harus paham bahwa pendidikan itu tugas bersama, jadi jangan 100% dibebankan ke sekolah. Bahkan kejadian-kejadian di luar Grobogan, di luar Jawa, itu sampai guru itu takut ketika menegur atau memberikan sanksi yang sebetulnya itu untuk membangun mental anak itu agar dia paham. Kan ke depan itu anak juga mempunyai mental yang baik, punya tanggung jawab itu. Di sisi lain dengan orang tua yang itu langsung menyalahkan dari pihak sekolah itu menjadi dilema dalam sekolah dalam memberikan satuan pendidikan agar bisa tercapai 100%. Nah untuk itu pemirsa, mari kita sambut program pendidikan nasional ini dengan tanggung jawab bersama gitu Pak Irfan ya. Atau mungkin kalau pas rapat di tingkat Korwil Pak Irfan, itu dari pihak kecamatan, Pak Camat itu bisa diundang Pak Irfan. Karena Pak Camat itu kan nanti di musyawarah musrenbang kecamatan atau tingkat desa itu bahwa sekarang sudah dideklarasikan tentang pencegahan dan kekerasan di tingkat sekolah itu, agar sama-sama lah masyarakat itu bisa punya sikap bahwa ini tugas bersama. Nanti kita memang depan kalau ada acara-acara masyarakat di antara forum desa, sama tokoh-tokoh masyarakat saling memberi, karena tugas bersama tadi hanya guru saja ketika yang tidak bisa terselesaikan dan di depan dapat kita cegah. Ya semua di satuan pendidikan depan itu harapannya menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi, apa yang diharapkan pemerintah di pendidikan tercapai gitu. Gimana Pak? Alhamdulillah, puji syukur, seperti gayung bersambut terkait dengan penanggulangan, pencegahan dan penanganan kekerasan ini yang sudah marak di mana-mana. Di sekolah pun seringkali terjadi. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini, program ini, sehingga nanti bisa saling berkolaborasi antara pihak sekolah, dinas, kemudian lembaga swadaya masyarakat yang lain, bahkan mungkin pemangku kepentingan, semuanya bekerja sama. Kalau di sekolah tuh ditindaklanjuti bentuknya seperti apa Pak Mujiono? Baik, terima kasih. Selepas kita mendapatkan pelatihan atau BIMTEK yang kemarin dilaksanakan di dinas itu, sampai di sekolah kita melaksanakan sosialisasi tentunya ya. Sosialisasi terkait bagaimana kita
membentuk sebuah tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat sekolah. Dan setelah kita sosialisasi, barusan kemudian kita bersama satu misi, satu persepsi bahwasanya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kita membentuk tim tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian bersama-sama membentuk program. Nah, program itu kita tindak lanjuti dengan action. Nah, untuk yang mungkin secara garis besar ada 3 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah persiapan tata kelolanya, kemudian yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah persiapan sarprasnya tentunya. Di tahap kita tata kelola, tentu saja kita bentuk tadi SK, ya, tim penanganan pencegahan kekerasan di sekolah, penyusunan program, kemudian sosialisasi itu ya kepada semua warga sekolah, baik guru, tendik, di samping itu juga guru kunjung ya, jadi tidak hanya di batas ini saja. Kemudian juga orang tua murid ketika PPDB di MPLS kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan program itu di tingkat tata kelola. Kemudian di tingkat edukasi, SD itu kesulitan untuk membuat semacam kesekretariatan. Walaupun itu adalah penting ruang edukasi untuk penanganan ini. Jadi ketika ada kasus dan sebagainya, ya kita menyesuaikan saja, mungkin di ruang guru, mungkin di ruang kepala sekolah, atau mungkin di mana ruang yang bisa kita tempati sebagai kesekretariatan. Kemudian itu di edukasi ya, walaupun mungkin juga kemarin kita sempat menyampaikan lewat pamflet, brosur, ditempatkan di mana-mana. Kemudian juga baik kita lakukan secara online maupun online. Itu. Nah, kemudian di sarpras itu tadi yang untuk tempat yang khusus itu kita masih kesulitan. Namun demikian kita juga menyiapkan semacam kanal terkait dengan laporan dan sebagainya. Nah, ini masih dalam proses, mudah-mudahan bisa lebih maksimal ke depan nanti. Terakhir Pak Mujiono, harapan Pak Mujiono selaku kepala sekolah setelah dibentuknya Satgas ini baik di tingkat kabupaten maupun sekolah, harapannya terhadap masyarakat dan wali murid itu seperti apa Pak Mujiono? Iya, baik. Banyak kasus yang terjadi dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Persepsi yang satu mindset baik masyarakat, sekolah maupun pemangku kepentingan, bahwasanya ini menjadi PR kita bersama. Dan ketika ada terjadi kasus, kita bersinergi, baik sekolah maupun orang tua murid, itu sama-sama, tidak ada mencari kambing hitam di mana letak kesalahannya. Jadi dukungan untuk semua pihak kita perlukan. Selain kita melaksanakan program yang sudah kita susun. Oke, terima kasih waktunya Pak Mujiono, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Arifan, harapan untuk masyarakat Grobogan setelah adanya deklarasi satuan tugas pencegahan kekerasan di sekolah, itu harapannya untuk masyarakat Grobogan terutama wali murid yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah. Silahkan Pak Irwan. Itu harapan kami dari pendidikan, terutama di bidang pembinaan SD, kita bersama-sama. Jadi, pencegahan dan penanganan kekerasan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pihak atau guru, tapi dari orang tua, dari tokoh masyarakat, komite, dinas juga, kita bersama-sama stakeholder terkait, pemerintah desa juga, kita itu membangun suatu sistem pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang aman, nyaman, sehingga sistem pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan meningkatkan mutu pendidikan untuk anak kita ke depan. Otomatis untuk menuju Insamas di tahun 2025
45. Itu hormat kami. Terima kasih. Ya. Ya, pemirsa, demikian singkat kita podcast dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bapak Muhammad Irfan STMT, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa bermanfaat untuk satuan pendidikan khususnya Kabupaten Grobogan, khususnya wali murid yang saat ini masih menyolokkan sekolahnya di anaknya. Oke, dari ruang bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana kameramen melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam Jateng Gaya. Terima kasih waktunya Pak Irfan.